Halo, selamat datang di channel Zarman. Data membuktikan bahwa 96% lebih penonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Saya ucapkan selamat menonton. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ayo mencoba bangun ruang kelas 6. Ini ayo mencoba halaman 109. Langsung aja ke nomor 1. Diketahui sebuah prisma segitiga dengan alas segitiga siku-siku. Kedua sisi penyikunya 3 cm dan 4 cm. Tinggi prisma 5 cm. Tentukan luas permukaan prisma. Nah, untuk menentukan luas permukaan prisma, konsep yang kita gunakan yaitu menghitung 2 kali dari luas alas prisma dijumlahkan dengan keliling prisma, kemudian dikalikan dengan tingginya. Ini adalah untuk konsep menghitung daripada luas permukaan prisma. Kenapa 2 dikali dengan luas alas? Kita pakai contoh prisma yang ini ya. Karena untuk luas permukaan itu kan setiap permukaan itu dihitung berapa luasnya. Nah, untuk prisma itu kan ada yang atap sama ada yang alas. Makanya 2 dikali dengan luas alas. Kemudian kenapa keliling dikalikan dengan tinggi? Kita misalkan lagi ke prisma yang ini. Ini alas sama atapnya berbentuk belah ketupat. Untuk keliling ini tentu garis-garis yang berada di luar bangun belah ketupat ini. Kemudian dikalikan dengan tinggi prisma. Kalau kita perhatikan, ini sama saja seperti menghitung luas daripada persegi panjang, yaitu panjang dikali dengan lebarnya. Nah, maka dari itu keliling dikali dengan tinggi, gunanya untuk menghitung berapa luas dari setiap sisi tegak daripada prisma tersebut. Oke, sudah paham ya mengenai konsep untuk menghitung luas permukaan prisma? Kalau belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, kita lanjut. Kita tinggal masukkan angkanya aja, berarti 2 dikali dengan luas alas. Karena di sini alasnya segitiga, berarti caranya 3 dikali 4 dibagi 2, atau alas dikali tinggi dibagi dengan 2. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya keliling. Kalau keliling segitiga, tentu kita harus menjumlahkan ketiga sisinya. Nah, sementara di sini yang diketahui cuman 2 sisi, yaitu sisi 3 dan 4. Kalau kita gambarkan ya segitiga siku-siku, nah yang diketahui itu 3 sama 4. Sementara untuk keliling kita harus tahu berapa panjang ketiga sisinya. Jadi yang belum dapat di sini sisi miring. Nah, untuk sisi miring kita pakai yang namanya Pitagoras. Jadi 3 kuadrat dijumlahkan dengan 4 kuadrat, ini akan menghasilkan sisi miringnya. 3 kuadrat itu 9, kemudian 4 kuadrat 16, 9 tambah 16 itu 25 ya. 25 ini kita akarkan, hasilnya adalah 5. Jadi untuk sisi miring daripada alas prisma ini panjangnya itu 5. Oke, kita lanjut lagi untuk menyelesaikan luas permukaannya. Untuk keliling berarti 3 tambah 4 tambah 5, 7, 3 tambah 4 7, tambah 5 12. Kemudian 12 dikali dengan tinggi prisma di sini 15. Nah, kalau udah dapat semua nih kita tinggal selesaikan aja. Ini bisa dicoret, 3 kali 4 12 dijumlahkan dengan 12 kali 5 itu 180. Berarti untuk luas permukaan prismanya adalah 192 cm kuadrat. Nah, untuk nomor 2 sama 3 ini sepertinya bersambung ya. Kalau kita baca sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat. Maksudnya itu prisma yang ini, yang digambar ini. Kemudian panjang diagonal 16 dan 12. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini untuk gambarnya. Pertanyaannya tentukan tinggi prisma jika luas permukaan prismanya 512. Nah, kali ini kita disuruh mencari tinggi prisma. Sedangkan untuk luas permukaannya udah diketahui. Nah, untuk luas permukaan ini udah diketahui sama dengan pakai konsep ini lagi. 2 dikali luas alas ditambah dengan keliling alasnya. Ini keliling alas ya. Keliling daripada alasnya dikali dengan tinggi prismanya.
Nah, untuk soal yang nomor 2 sama 3 ini yang ditanya adalah tinggi daripada prisma. Nah, selanjutnya sama aja seperti yang di atas, kita tinggal masukkan angka-angkanya saja. 2 dikali luas alas. Kalau luas daripada belah ketupat itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Berarti setengah dikali dengan diagonal 1-nya 16, kemudian untuk diagonal 2-nya itu 12. Kemudian dijumlahkan dengan keliling daripada alasnya. Berarti kita harus mencari keliling daripada belah ketupat ini. Nah, sementara yang diketahui itu baru diagonalnya. Berarti kita harus cari panjang daripada sisi belah ketupat ini. Untuk belah ketupat, setiap sisinya itu sama panjang ya. Nah, ini kita gunakan lagi konsep Pitagoras. Kenapa Pitagoras? Karena perpotongan antara diagonal 1 dengan diagonal 2 ini membentuk yang namanya segitiga siku-siku. Kalau kita ibaratkan yang ini diagonal 1, ukurannya 16. Maka untuk alas segitiga, nih kita buat aja segitiganya, kita tandai ya. Nah, ini segitiganya. Nah, berarti 16 dibagi dengan 2. Maka untuk alas segitiga dari sini sampai ke titik tengahnya itu ukurannya berapa? 8. Kemudian ini untuk diagonal keduanya. Kalau kita bagi 2 untuk mencari tinggi segitiga ini, berarti ukurannya 6. Nah, sama seperti yang ini tadi. Untuk sisi siku-sikunya itu kita kuadratkan, kemudian hasilnya diakarkan supaya dapat sisi miringnya. Jadinya kalau kita kerjakan di sini ya, misalnya berarti 6 kuadrat untuk yang tingginya, kemudian alasnya di sini 8 kuadrat. Ini 6 kuadrat 36 ditambah dengan 8 kuadrat 64, hasilnya 100. Kemudian hasilnya diakarkan. Akar dari 100 itu 10. Berarti untuk panjang sisi daripada belah ketupat ini 10. Nah, sisinya kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi tinggal 4 dikali dengan 10. Jadi untuk keliling belah ketupat itu adalah 40. Kemudian dikali dengan tinggi. Nah, karena tinggi yang dicari, kita tulis huruf T aja. Kemudian kita selesaikan seluruh perhitungannya. Yang 512 dibiarin aja. Nah, ini 2 bisa dicoret. Jadinya tersisa 16 dikali 12. 16 kali 12 itu 192 ya. Kemudian dijumlahkan dengan 40 kali T, jadinya 40 T. Nah, ini 192-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi 512. Karena pindah ruas dia kurang, jadi 192 sama dengan 40T. Nah, 40T-nya kita tukar posisi dengan yang ini ya. 512 dikurang 192 itu 320. Jadi untuk T ini sama dengan 320 dibagi dengan 40. Maka tinggi prisma ini 32 dibagi 4 ya. Karena nolnya sama-sama kita coret. Tingginya adalah 8. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 4. Tentukan luas permukaan prisma berikut ini. Untuk prisma ini alasnya berbentuk trapesium. Konsepnya tetap sama. Kita gunakan 2 dikali dengan luas alas. Nah, untuk luas alas trapesium itu sisi sejajarnya dijumlahkan kemudian dibagi 2. Untuk yang sisi bawahnya ini 12. Nah, ini kita bisa ambil yang di sini. Sisi atasnya itu 6. Jadi 12 ditambah dengan 6 dibagi 2 dikali dengan tinggi daripada trapesium itu sendiri. Tingginya ini udah dapat juga. Tingginya adalah 4 cm. Nah, ini untuk 2 dikali luas alasnya. Kemudian dijumlahkan dengan keliling daripada trapesium. Oke, untuk keliling sisi alasnya udah diketahui. Sisi atasnya juga diketahui. Sisi atasnya ini 6 ya. Sama dengan yang di bawah ini. Nah, sisi miringnya belum diketahui adik-adik. Sisi miringnya kita cari lagi menggunakan Pitagoras. Nah, kalau adik-adik lihat ini untuk tinggi segitiga. Kemudian alas segitiga ini belum diketahui ya alas segitiganya. Nah, untuk alas segitiga coba kita lihat. Kalau seluruh ini dari ujung sini sampai sini ini 12 panjangnya. Mengikuti yang di atas ya. 12 panjangnya. Kemudian 12 dikurangkan dengan 6. 12 kurang 6 itu hasilnya 6. 6 dibagi 2. Kenapa bagi 2? Karena di sini ada 2 segitiga. Segitiga 1, kemudian ini segitiga kedua.
Jadi yang sisa 6 cm itu kita bagi 2. Kalau kita bagi 2 hasilnya 3 ya. Jadi dari sini ke sini panjangnya 3, dari sini ke sini juga panjangnya 3. Pas ya, 3 tambah 3 6, tambah yang ini 6, jadinya 12. Masih ingat kan gimana tadi kita mencari sisi miringnya? Ya, untuk yang alas sama tingginya ini kita kuadratkan, kemudian kita cari hasilnya. 9 ditambah 4 kuadrat 16 itu 25, hasilnya diakarkan 25, kalau diakarkan hasilnya 5. Jadi untuk sisi miringnya 5. Nah, ini 5, ini 5, ini 12. Jadi udah lengkap ya, kita bisa mencari keliling daripada trapesium. Jadi untuk keliling trapesium 12 ditambah 5 ditambah 5, kemudian untuk yang ke atasnya itu ditambah dengan 6. Kemudian dikali, ini dikali dengan tinggi daripada prismanya. Tinggi prismanya itu 8. Nah, kalau kita kerjakan ini bisa dicoret. 6 ditambah 12 itu 18. 18 dikali 4 ya untuk yang di sebelah sini. Kemudian dijumlahkan 5 tambah 5 10, tambah 12 22, tambah 6 jadinya 28. 28 dikali dengan 8. Nah, 18 kali 4 berapa nih? 18 kali 4 72 ya. Kemudian dijumlahkan 28 kali 8 224. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya 296 ya. Coba cari di kalkulator, mana tahu aku salah. Jadi untuk luas permukaan prisma dengan alas trapesium ini adalah 226 cm kuadrat. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 5, sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang. Sama aja, mau alasnya berbentuk segi panjang, segi 4, pokoknya konsepnya tetap 2 dikali dengan luas alas prisma tersebut. Karena di sini alasnya persegi panjang, dan ini juga udah diketahui luas alasnya 28. Jadi kita tinggal kali dengan 28. Nah, ini untuk 2 dikali luas alas. Dijumlahkan dengan keliling. Nah, berarti kita harus mencari keliling daripada persegi panjang. Keliling daripada persegi panjang itu 2 dikali P ditambah dengan L. Untuk P-nya ini nggak diketahui. Yang diketahui itu adalah panjangnya, tapi kita udah tahu luasnya. Nah, kalau untuk konsep mencari luas persegi panjang itu kan luas sama dengan panjang dikali dengan lebar. Di sini luasnya udah diketahui 28. Tulis 28 sama dengan panjangnya. Panjangnya 4 udah diketahui, tulis 4 dikali dengan lebar. Kita lanjutkan di sini. Berarti 28 sama dengan 4 dikali lebar. Maka lebar sama dengan 28 dibagi dengan 4 itu sama dengan 7. Jadi untuk lebar persegi panjang ini 7. Nah, panjang udah dapat, lebar udah dapat, kita bisa mencari keliling. Berarti 2 dikali panjangnya 4 ditambah dengan lebarnya 7. Ini berarti 2 dikali 11. Nah, maka dapatlah keliling daripada persegi panjang itu adalah 22. Dikali dengan tinggi prismanya. Tinggi prismanya di sini 15. 2 kali 28 itu 56 ditambah dengan 22 kali 15 330. Nah, kalau kita jumlahkan jawabannya adalah 386 cm kuadrat. Untuk video yang mencoba lainnya silahkan lihat di bawah kiri layar. Jangan lupa di like dan di subscribe. Aku ucapkan terima kasih.